Ini dia baik-baik saja, Pak. Dia di bawah pengawasan saya. Bagaimana keadaannya? Dia sudah sembuh dan baik-baik saja. Bisa dikatakan hampir 100%. Bagus bagus, saya bisa membawanya pulang. Ada dokter? Saya yang akan mengantarkan. Apa perlunya? Saya ingin bertemu dengan keluarganya sekaligus berkenalan dengan. Saya ingin melamar Mega. Ali, mana sih tuh orang? Dia nggak mau nikah. Terus, Sebenarnya saya lebih senang kalau rumah ini dijual saja, Pak. Sulit, kita kan sudah cek surat-surat semua atas nama suami ibu. Kecuali ada pernyataan tidak keberatan dari suami ibu. Ya, kalau saja saya tahu dia di mana sekarang. Saya rasa rumah ini lebih bagus dikontrakan. Pendapatannya juga lumayan. Ya, mudah-mudahan. Karena saya benar-benar butuh uang, Pak. Dan saya lagi hamil. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ini mau tanya jam berapa bukanya showroomnya? Sudah tutup, Bu. Selamanya lagi, Bu. Tutup selamanya bagaimana, Pak? Saya dengar sih pemiliknya ini mau keluar pulau, Bu. Makanya usaha ini ditutup. Makasih ya, Pak. Mari, Bu. ya ampun, kamu gimana sih? Orang jalan kayak gini aja ngebut. Hati-hati dong. Sorry, Mbak. Mbak nggak apa-apa kan? Kan, Nggak apa-apa kan, Mbak? Kalau Mbak ada apa-apa, rumah saya di situ, Mbak. Nggak usah. Hati-hati aja kalau naik motor. Intan? 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 Gimana rasanya? Sudah mendingan? Saya anterin kamu ke dokter yuk. enggak deh, nggak usah. Intan, kamu baru saja sakit seperti ini. Kalau kamu kenapa-napa nanti gimana? Kan kamu baru saja pendarahan. Ayo deh. Di, kamu jangan marah ya. Kita baru saja kehilangan anak kita. Tadi aku kepleset di kamar mandi dan gak ada yang nolongin aku. Maafkan aku, Intan. Tadi kamu kemana sih? Di, aku gak mau kalau kamu terus-terusan menduakan aku dengan Niken. Kalau memang kamu mau kembali sama Niken, silahkan. Tuh aku sudah tidak mengandung anak kamu lagi. Sudah pengalaman. Kalau pengalaman sebagai tukang jahit belum pernah, Bu. Tapi saya bisa menjahit. Sebenarnya sih kita lebih suka yang berpengalaman ya. Karena kan baju pengantin itu nggak mudah, Bu.
Tapi karena kita lagi butuh benar-benar pegawai, saya rasa ibu bisa mulai besok. Saya diterima, Bu. Terima kasih, Bu. Buat apa sih kamu cari pekerjaan? Hah? Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau memang kamu mau bekerja lagi, saya siap untuk menerima kamu kembali kerja sama saya. Saya terima kasih. Tapi kalau saya kerja kembali di tempat praktek dokter, rasanya akan terlalu banyak kenangan yang menyakitkan buat saya. Sampai sekarang belum ada kabar dari Aldi. Dan rasanya rumah ini lebih baik saya sewakan saja dan saya pindah ke rumah kontrakan yang mungkin lebih kecil. Saya sudah berusaha mencari ke tempat usaha Mas Aldi yang baru. Tapi usahanya itu sudah ditutup oleh Billy. Dan saya juga tidak tahu harus mencari Billy kemana. Ngelamun, Di. Aku sedang memikirkan usaha mobilku. Oh iya ya, kita kok belum terima uang sih dari usaha mobil kamu itu? Justru itu. Aku mencari si Billy kemana-mana tapi entahlah, dia bagaikan menghilang. Maksud kamu, dia menghilang dengan uang kita? Duit Niken, Intan. Uang Niken gimana? Itu kan uang kamu. Aku kan sudah memberikan semuanya buat Niken. Niken aja yang ada di otak kamu. Ya iyalah, dia kan istriku. Oh iya, tapi masalahnya dia masih mau nggak ya menerima kamu? Soalnya kamu kan sudah berkhianat. Aku tidak mengkhianati dia. Aduh. Intan? Intan? Intan, kenapa kamu? Kamu kenapa? Minggir kamu, nggak usah urusin aku. Biar aja aku mati. Maafkan aku, Intan. Aku tidak bermaksud untuk menyakiti kamu. Justru itu sebabnya kenapa aku berada di sini, kan? Karena aku tidak mau menyakiti siapapun juga. Maafkan aku ya. Kamu belum tidur, Mel? Mas sendiri juga belum tidur. Apa mau saya temenin? Mel, walaupun nanti kita akan menikah, tapi bukan berarti kita boleh dan bebas melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh sepasang suami istri. Ya saya ngerti lah, Mas. Saya kan cuma mau ngetes Mas aja. Tahu gak sih, itu yang membuat saya kagum sama Mas. Mas bisa membuat saya menjadi aman. Mas Eko mau ngeliat pakaian pengantin yang saya pilih nggak? Mas. Kamu ngomong apa tadi? Ada apa sih, Mas? Enggak ada apa-apa. Yang sedang saya pikirkan, kalau saya mengambil kuliah, bagaimana saya membiayai hidup saya? Maksudnya kita. Ya udah, tentang masalah itu, Mas mendingan nggak usah pikirin deh. Soalnya saya kan bisa membantu membiayai selama Mas nggak praktek, ya? Mel, apa kata orang nanti? Saya nggak peduli apa kata orang, Mas. Dan sebagai laki-laki juga saya keberatan dong kalau biaya hidup dan kuliah saya ditanggung oleh istri. Sudah ya? Sudah malam. Gak punya uang terus. Memang aku nggak punya uang. Kan
Kan kamu tahu sendiri bahwa aku meninggalkan rumah itu, meninggalkan Niken tanpa membawa apa-apa. Ya udah kamu pulang aja balik ke sana. Ambil mobil kamu, uang kamu, surat-surat berharga kamu. Susah amat sih. Semua itu bukan milikku. Bohong. Kamu itu emang cuma mikirin Niken. Sementara aku ini sudah meninggalkan suamiku, karir filmku. Semuanya hanya untuk kamu. Melahirkan keturunan kamu. Bukannya waktu itu kamu bilang bahwa kamu keguguran? Hah? Hah? Aku nggak tahu di waktu itu aku memang pendarahan, tapi nggak tahu keguguran apa enggak. Ya sudah, kalau gitu kita periksa ke dokter. Kenapa? Ya asal Mas janji nggak akan nyianatin aku aja. Saya mengkhianati perempuan? Wah, amit-amit. Saya itu orang yang paling menghargai perempuan. Saya paling dekat dan sangat menyayangi almarhum ibu. Tidak seperti kakak saya. Dia tidak pernah peduli dengan perasaannya dan meninggalkan dia pada waktu dia sakit. Mas, Maafkan saya, Mel. ya udah. Kalau gitu kita ngomong yang lain aja ya. Misalnya rencana pernikahan kita. Saya rasa lebih baik rencana itu kita tunda dulu ya, Mel ya. Saya kan akan mulai kuliah spesialisasi. Saya harap kamu bisa mengerti ya, Mel. Ya Mas, aku mengerti. Kenapa sih kamu ngotot banget mengajak aku ke dokter? Kamu memastikan ya? Kamu senang kalau aku keguguran? Supaya kamu bisa meninggalkan aku tanpa rasa bersalah dan kembali sama Niken. Tan, kamu ini kenapa sih? Apapun yang aku ucapkan selalu salah. Maafkan aku. Kamu nyesel ya pergi sama aku? Aku menyesal meninggalkan Niken. Iya. Tapi apakah aku punya pilihan lain? Aku tahu dia pasti sangat merasa kecewa. Tapi aku tidak mau dia sampai tahu tentang perbuatan kita. Aku tidak mau sampai dia merasa dikhianati seperti itu. Memangnya dia bodoh? Dia pasti tahu dong kalau kamu pergi sama aku. Lagi pula, kalau memang kamu kembali sama dia, belum tentu dia mau terima kamu lagi. Soalnya aku ini kan perempuan, Di. Aku tahu betul perasaan perempuan kalau dikhianati. Niken, maukah kamu menikah denganku? Jujur saja, aku sudah lama menyukaimu. Bahkan sejak pertama kita bertemu. Dan aku menghargai bahwa kamu sudah punya calon suami. Tapi aku bahkan selalu berusaha untuk menyadarkan diriku sendiri bahwa kamu tidak mungkin bisa menjadi milikku lagi. Niken, kamu percaya jodoh. Aku merasa bahwa akulah jodohmu, Niken. Dengan ini saya terima nikahnya Niken binti Jaya Kusuma dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Niken, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Sakit? Enggak. Kandungan saya nggak apa-apa kan, Dok? Enggak apa-apa. Tunggu. Makasih. Nggak apa-apa kok. Cuman ibunya yang harus banyak istirahat. Nih, beban perasaan kamu kan sudah cukup berat setelah ditinggal sama Aldi, ya kan? Jadi tolong dong, jangan ditambah lagi dengan beban fisik kamu.
Tapi kan saya harus kerja, Dok. Harus cari makan. Hidup ini kan perlu biaya. Ya, jual saja rumah ini. Oh, jangan. Ini kan rumah Mas Aldi. Kalau enggak, jual satu mobil itu. Mobilnya kan banyak. Dia harus bisa ngerti dong. Dia kan nggak bisa meninggalkan kamu begitu saja. Iya, tapi semuanya atas nama Mas Aldi. Dan lagi pula saya juga nggak mau menjual barang yang bukan punya saya. Saya akan buktikan bahwa saya bisa kok hidup mandiri. Jadi kamu memang benar-benar niat untuk pindah. Iya, minggu depan rumah ini akan disewa orang. Dan hasil uang sewanya akan saya gunakan untuk biaya melahirkan dan biaya sekolah. Sekolah? Buat anak kamu? Bukan untuk sekolah saya. Saya mau sekolah lagi supaya tidak jadi orang bodoh. Kalau bodoh selalu diinjak-injak. Dan terus terang, saya dapat ide untuk sekolah ini waktu saya mendengar dokter berniat untuk melanjutkan sekolah lagi. Saya pikir dokter sudah pintar, masih mau sekolah lagi. Kenapa saya tidak? Lagi pula saya juga nggak mau anak saya melihat ibunya bodoh. Niken. Saya kagum sama kamu. Semangat hidup kamu tuh benar-benar tinggi ya. Saya yakin anak kamu yang bakal lahir nanti pasti bangga melihat ibunya seperti ini. Terima kasih. Mau ngapain kamu ke Batam? Pertama, supaya kamu jauh dari Niken. Kedua, karena aku punya banyak kenalan di Singapura. Siapa tahu aku bisa diorbitkan jadi artis terkenal di Singapura. Intan, jangan mimpi. Di Jakarta aja kamu gak bisa ngetop, apalagi luar negeri. Aku ini di Jakarta gak bisa ngetop gara-gara kamu. Karena Bang Roni menghentikan karirku begitu dia tahu aku masih cinta sama kamu. Kamu yang mulai, bukan aku. Kamu yang datang ke aku duluan. Iya, tapi setelah aku tahu bahwa kamu sudah punya suami, aku menjauh kan? Lalu siapa yang mendekat? Kamu. Terus kamu merasa terperangkap. Hah? Sudah, bagaimana perasaan kamu? Maksudku bagaimana kandunganmu? Kamu yakin kamu gak perlu ke dokter? Kenapa sih kamu ini? Takut ya aku bohong? Takut aku pura-pura hamil supaya kamu mau ikut dengan aku? Iya. Intan, udah dong. Ya udah. Jadi kapan kamu berangkat ke Batam? Kita secepatnya. Bagaimana? Cukup kan buat keluarga kecil? Kira-kira kapan saya bisa masuk rumah ini, Bu? Kapan saja boleh. Yang penting kamu sudah bayar 2 bulan pertama. Ngerti toh? Iya. Sekarang saya ke sana. Dari siapa, Mas? Niken, dia mau pindah rumah. Terus ngapain Mas perlu ke rumahnya dia? Kasihan dong, dia kan sedang hamil. Kalau semua dikerjakan sendiri, nanti dia kecapean. Orang hamil kan nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Mas mau aku ikut? Nggak usah ya. Saya kan juga nggak mau ngeliat kamu ngangkat yang berat-berat. Ya? Tapi aku mau ikut. Yuk. Aku berjanji tidak akan menyakiti kamu dan akan selalu membahagiakan kamu, Niken.
Aku akan terus mengingat janji kamu, Di. Aku mencintaimu. Aku juga mencintai kamu. Sampai kapanpun. Aduh, maaf ya jadi merepotkan. Aduh nggak apa-apa. Mas aku kan saudara ipar kamu juga. Dan sebentar lagi aku juga akan jadi calon saudara ipar kamu juga. Mas Eko belum ngasih tau Niken kalau kita akan bertunangan. Belum sempat. Kalau gitu selamat ya. Oh, makasih. Kenapa sih mesti pakai tunangan dulu? Kenapa nggak langsung menikah aja? Apa coba yang ditunggu? Mas Eko kan mau kuliah dulu. Dia mau ngambil spesialisasi psikiatri. Ya, makanya kita tunda dulu. Oh, begitu. Mbak Niken juga punya rencana untuk kuliah lagi loh. Apa kamu nggak kepengen seperti dia? Kuliah lagi? Enggak deh kayaknya. Habis uang udah ada, calon suami juga udah ada. Jadi ngapain susah-susah kuliah? Kan tinggal nikmatin hidup. Well, untuk sebagian orang yang beruntung memang hidup untuk dinikmati. Tapi kan kamu harus ingat, sebagian lagi hidup itu merupakan perjuangan. Oh ya, ngomong-ngomong, udah ada kabar dari suami kamu, Nick? Mel, Sorry. Nggak apa-apa. Memang belum ada kabar dari Aldi. Kayaknya kamu udah masih mencoba melupakan suami kamu deh. Kayaknya tidak mungkin. Aldi pasti punya alasan yang kuat. Dan saya percaya pasti suatu saat Aldi akan kembali lagi. kita langsung beres-beres dulu yuk. Oh, udah. Yuk, mana barang-barangnya? Ada yang baru pindahan, Mas? Kelihatannya sih gitu. Lihat aja barangnya sih nggak banyak. Siapa kamu? Loh, Mbak kan yang tempo hari yang berkeserempet motor saya kan? Ngapain kamu kesini? Ternyata Mbak atau tetangga baru saya. Saya Arga, Mbak. Saya tinggal di sebelah. Iya, saya tahu. Kok pindahnya sendirian aja, Mbak? Suaminya mana? Bukan urusan kamu. Ya, Mbak, cuma basa-basi, Mbak. Saya bantuin ya. Emang kamu nggak ada kerjaan lain? Tenang aja, Mbak. Hari ini saya lagi nggak kuliah. Jadi, saya nganggur. Tapi, Mbak nggak usah takut deh. Saya nggak ngerokok, Mbak. Jadi, Mbak nggak perlu ngasih saya tips sama uang rokok. Lagi pula, saya ikhlas kok bantuin Mbak. Hitung-hitung nebus kesalahan saya kemarin. Ya, Mbak ya? Loh, Mbak? Mbak kenapa, Mbak? Enggak apa-apa. Di mana lo, Gak? Habis nolongin tetangga baru. Sampai keringetan begitu. Memangnya tangga baru itu cakep apa? Lumayan sih. Tapi kasihan, dia lagi hamil. Hamil. Ngapain lo nolongin perempuan hamil? Rugi tau gak sih lo? Ton, justru karena dia hamil makanya gue tolongin. Kalau sehat ngapain gue tolongin? Suaminya gak cemburu? Suaminya nggak ada. Pantesan. Sambil menyelam, minum air. Janda ya? Mana gue tahu. Emangnya gue harus nanya dulu latar belakang dia baru gue tolongin dia gitu? Enggak kan? Alah, jangan so tulus lo, Gak. Susah deh, Ton. Kalau ngomong sama orang yang punya otak selangkangan kayak lo, pengen gue mandi. Aja lo. Rasanya kamu sudah harus mulai periksa kandungan kamu loh. Memangnya ada kelainan pada kandungan saya, Dok?
Enggak. Cuma kan saya bukan ahli kandungan. Kalau memang dia yang menjadi masalah bagi kamu, saya bersedia kok membantu. Nah, Nick, ini. Ayo ambil, itu untuk kamu. Niken. Nggak usah, Dok. Saya masih ada kok. Saya tahu saat ini kamu sedang butuh, kamu sedang susah. Tapi kan saya juga ingin melihat kamu dan anak kamu selamat dan sehat. Jadi tolong sekali lagi kamu ambil ini. Saya mohon. Niken, bagaimanapun saya ikut merasa bertanggung jawab. Kamu ambil ya. Terima kasih ya, Dok. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa membalas kebaikan dokter. Mas ngapain sih masih ngasih duit segala ke dia? Loh, kamu tahu dari mana? Mas nggak mau saya tahu ya? Mas sengaja menolong dia di belakang saya, gitu? Bukan begitu. Dia sangat membutuhkannya, Mel. Itu kan masalahnya dia sendiri. Nasibnya dia emang kayak gitu kan? Mel, kamu kan pernah merasakan penderitaan? Hah? Bagaimana perasaan kamu kalau semua orang berpaling dari kamu? Bagaimana pada saat itu kalau tidak ada orang yang menolong kamu dari ayah tiri kamu? Bagaimana? Maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk membentak kamu, Mel. Aku tahu, Mas. Maafin aku. Aku cuma cemburu melihat perhatian Mas ke Niken. Mel. Saya kenal dia sudah lama. Dia bekas pegawai saya. Saya ngerti kok, Mas. Maafin saya ya. Niken sayang, maafkan aku. Aku harus pergi karena kalau tidak, aku cuma akan menyakiti hatimu. Saat ini, aku belum bisa menceritakan alasanku. Tapi suatu hari nanti, aku pasti kembali dan memenuhi janjiku untuk membahagiakan kamu. Intan? Intan, kamu ngapain di dalam? Pergi. Biarkan saja aku mati. Iya. Intan, kamu apa-apaan sih? Intan, buka dong pintunya. Aku tahu kamu baru dari rumah Niken kan. Kamu gak pernah bisa ngelupain dia. Lupakan saja aku. Tinggalkan aku. Balik aja sama dia.